putih, mulus, dan mematikan. Apa itu? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya akan bahas berita yang lagi hot banget dibahas, bisa kalian cek di sini, adalah berita mengenai somasi, mengenai minuman manis. Beritanya seperti apa? Kalian bisa cek langsung di sini ya, di banyak sekali artikel-artikel dan berita-berita yang sudah membahas mengenai ini. Tapi yang akan saya dibahas di sini adalah mengenai apa sih sebetulnya dampaknya untuk kesehatan kita dan bagaimana bahayanya. Oke, jadi sebenarnya judul yang saya sebutkan di awal tadi, putih, mulus, dan mematikan, mungkin beberapa dari Sobat Sehat sudah bisa menebaknya apa itu. Dan itu sebetulnya terinspirasi dari judul buku dari salah satu profesor nutrition yang ada di Britain, atau dia berkebangsaan British. Jadi buku itu diterbitkan tahun 1972 oleh Profesor John Yudkin. Jadi mulai dari tahun 1970-an sampai sekarang ya. Jadi mungkin sudah sekitar kalau sampai 2022 sekarang berarti sekitar 50 tahun. Angka diabetes itu meningkat sekitar 3 kali lipat dan obesitas itu meningkat 2 kali lipat. Nah, dengan banyaknya upaya-upaya yang dilakukan ya, dengan tren-tren makanan sehat seperti sekarang, makanan yang mungkin serba rendah lemak, rendah kalori, dan lain-lain, kenapa dampaknya tidak sesignifikan itu? Kenapa tidak malah membaik tapi malah memburuk? Karena apa? Karena banyak hal-hal yang sebetulnya masih belum terungkap, yang mungkin sebagian akan saya ungkap di sini. Nah, mungkin sebagian Sobat Sehat sudah tahu mengenai yang namanya alkohol, narkoba, rokok, yang dikatakan bahwa itu mematikan. Tapi ada satu lagi yang putih, mulus, dan mematikan, yang mungkin banyak orang sukai dan sampai sekarang hanya dibatasi, tapi belum diregulasi. Apa itu? Yes, it's called sugar. Ya, gula. Nah, tentunya ketika kita berbicara mengenai white, pure, and deadly, kita berbicaranya adalah gula putih. Masalahnya sekarang banyak gula-gula yang lain yang dijadikan orang sebagai suatu alternatif. Contohnya seperti apa? Gula coklat, gula aren, gula kelapa, madu, dan lain-lain. Bahkan gula-gula seperti ini dikatakan, oh ini adalah gula yang sehat. Apakah benar-benar sehat? Oke. Sebelum saya bahas mengenai gula-gula yang tadi, ya, saya ingin membicarakan mengenai satu makanan pokok di orang Indonesia yang mungkin selama ini kita semua sudah tahu. Apa itu? Nasi. Yes. Lalu apa dok bedanya nasi dengan gula? Katanya ada yang bilang ada yang nasi bebas gula. Ada juga yang bilang sama aja, semua nasi juga nantinya jadi gula. Jadi gimana yang benar? Oke. Kita perlu tahu dulu, nasi adalah salah satu jenis karbohidrat. Nah, di mana karbohidrat ini disarankan oleh banyak sekali organisasi kesehatan, WHO, FDA, bahkan di Kemenkes Indonesia sendiri. Batas karbohidrat atau rekomendasi karbohidrat harian itu adalah sekitar 45-65% dari kalori harian. Oke, saya minta disimak di sini, 45-65% dari kalori harian. Ini belum termasuk gula tambahan, di mana karbohidrat itu ada beberapa jenisnya, yaitu gula sendiri, kemudian zat pati atau yang dikatakan sebagai starch, dan juga serat
atau dikatakan kita sebut sebagai fiber. Nah, fiber sendiri ada yang insoluble fiber, ada yang soluble fiber. Saya nggak akan bahas di sini, ya mungkin next time akan saya bahas mengenai serat itu sendiri. Tapi saya ingin fokus Sobat Sehat pada gula, di mana gula tambahan ya yang tidak termasuk dari 45-65% ini, gula tambahannya sendiri itu dibatasi adalah 50 gram. Ya, 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per hari. Buat yang masak sendiri mungkin bisa menakar, tapi kalau kita beli makanan di luar, kalau kita beli minuman di luar, gimana? Kita tahu dari mana? Apakah rasa manis itu selalu mengidentifikasi atau berhubungan dengan banyaknya gula? Saya rasa belum tentu. Ya, ada istilah mungkin yang saya sebut di sini adalah diabetes in a glass. Ya, diabetes yang ada di dalam suatu gelas. Gelas apa? Contoh yang paling banyak minuman favorit orang Indonesia, kalau makanan favoritnya adalah makanan pokoknya adalah nasi, minuman favoritnya adalah es teh. Ya, es teh manis. Ya, segala macam makanan-makanan ya paling simpel minumnya apa? Kalau kita makan-makan di luar, ya es teh aja, es teh manis gitu. Nah, es teh manis sendiri gulanya berapa? Depends kita minumnya di mana. Ada yang 1 sendok makan, ada yang 2 sendok makan, atau mungkin ada yang 3 kilo gulanya. Ya, saya nggak tahu. Ya, itu tergantung dari mana Anda belinya. Tentunya dalam arti ini akan menentukan seberapa batas konsumsi harian kalian diikuti dengan pola makan dan minuman yang lainnya selama 1 hari. Karena kan ya namanya minum es teh ini kan satu kali duduk ya. Kita minum es teh bisa habis, bahkan mungkin bisa nambah lagi es tehnya gitu. Nah, berbicara mengenai karbohidrat sendiri, karbohidrat sebetulnya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, di dalam karbohidrat ada gula, ada zat pati, ada fiber atau serat. Nah, karbohidrat sendiri, segala macam karbohidrat, bahkan bukan hanya nasi, kentang, mie, roti, pasta, dan lain-lain, semua karbohidrat ini di dalam tubuh kita akan diubah menjadi yang namanya glukosa. Ya, sudah sering dengar kan glukosa, yang dikatakan adalah sumber energi yang penting banget untuk dalam tubuh kita. Itu sebabnya banyak orang yang berpikir, oh gula ini sehat. Karena apa? Karena jadi sumber energi dalam tubuh kita. Kan tubuh kita butuh energi untuk aktivitas. Apalagi kalau aktivitasnya berat. Oke, itu kan yang sering kali disebutkan buat sobat sehat yang konsumsi gula. Nah, berbicara mengenai sumber energi sendiri, sebetulnya glukosa. Betul, glukosa itu adalah sumber energi. Bahkan, bukan menurut saya ya, ini adalah menurut penelitian medis, ya scientifically research, ada beberapa bagian dalam tubuh kita itu yang spesifik memang hanya bisa menggunakan glukosa, yaitu adalah sel darah merah itu atau red blood cell, itu memang hanya bisa menggunakan glukosa. Otak dikatakan dulunya seperti itu, tapi sekarang penelitian yang terbaru, otak tidak hanya menggunakan glukosa tapi juga punya bahan bakar yang lain. Apa itu? Ada yang tahu? Bisa tulis di kolom komen buat yang tahu ya. Oke, akan saya bahas di next. Nah, tapi pertanyaannya, kalau memang glukosa itu penting untuk sumber energi, untuk sel darah merah kita, berapa sih yang dibutuhkan? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Jangan cuma kita bilang, oh penting, tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, berapa jumlahnya? Gula darah normal kita, yang selama ini mungkin beberapa dari sobat sehat cek di lab. Gula darah normal itu kalau gula darah puasa kan sekitar di bawah 100 mg. Ya, nah sebetulnya kalau kita berbicara mengenai gula darah optimal, di mana kita bisa beraktivitas, kita bisa berpikir, kita bisa julitin teman, ya itu adalah sekitar 100 mg per desiliter. Itu adalah gula darah optimal, di mana kalian bisa beraktivitas secara normal. Nah, 100 mg desiliter itu setara dengan berapa sih dok? Itu adalah setara dengan 1 sendok teh gula. Ya, ini untuk orang dewasa, di mana ini untuk memberikan seluruh asupan di volume darah manusia, di mana volume darah manusia orang dewasa itu sekitar 7 liter volumenya atau 1/3 galon. Jadi 1 sendok teh gula ini sudah cukup untuk memberikan 100 mg desiliter gula darah optimal. Kalau kita bicara mengenai kalau kelebihan yang dikatakan diabetes, contohnya 126 mg desiliter, itu setara dengan berapa? Setara dengan 1/4 sendok teh. Jadi untuk meningkatkan gula darah itu tidak membutuhkan volume gula yang banyak sebetulnya. Gitu. Bisa dibayangin orang-orang yang konsumsi gulanya itu satu hari itu bisa 50 gram atau bahkan 3 kilo tadi, kira-kira berapa?
gula darahnya bisa meningkat. Nah, jadi di tahun 2022 sendiri, itu statistik di Indonesia itu memakai gula, jadi kebutuhan gula orang Indonesia di tahun 2022 itu adalah 6,48 juta ton. Bayangkan, ya memang ini dibagi oleh sekian banyaknya orang Indonesia, ya dibagi juga dalam waktu 1 tahun. Tapi berapa jumlahnya? Tetap aja masih banyak sekali ya yang dikonsumsi. Nah, jadi kalau pertanyaannya gini, banyak orang tanya sama saya, tapi kenapa kok yang orang-orang konsumsi gula masih baik-baik aja kok dok? Masih sehat-sehat aja kok? Ya, nggak ada masalah. Itu berlebihan lah orang-orang yang bilang gula itu bikin gini. Oke, well, saya kasih tahu kenapa kalian masih baik-baik saja sampai sekarang. Pertama, karena kita punya mekanisme tubuh. Ya, di mana mekanisme tubuh kita itu yang kita selama ini sebut sebagai metabolisme. Salah satunya yang berperan di dalam gula ini adalah hormon insulin. Ya, sudah sering saya bahas mungkin mengenai hormon insulin ini. Nah, hormon insulin ini dia punya survival mechanism. Dia punya mekanisme untuk menyelamatkan diri karena tubuh kita diciptakan oleh Tuhan luar biasa. Tidak langsung kita kena suatu bahan yang toksik tadi terus kita langsung kolaps. Kita langsung pingsan, kita langsung hilang gitu. Tidak seperti itu. Kita punya mekanisme penyelamatannya di mana insulin ini kalau kita trigger terus-menerus, ini yang menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Resistensi insulin ini insulinnya capek. Karena dia di-trigger terus-terusan karena pola makan kita, karena pola hidup kita. Nah, kemudian setelah capek, akan apa? Pankreas kita yang memproduksi insulin ini, sel betanya akan lelah. Nah, ketika mereka lelah, akhirnya mereka nggak mau produksi lagi. Itu sebabnya kalian akan mengalami yang namanya insulin dependent. Nah, insulin dependent ini jadi seolah-olah menyerupai diabetes tipe 1, padahal sebetulnya bukan tipe 1. Ini adalah tipe 2 diabetes yang karena pola hidup, karena pola makan, gitu. Nah, terus bagaimana dengan orang yang punya gula darah normal? Apakah mereka masih sehat? Jawabannya juga belum tentu. Loh, kok bisa, Dok? Kan gula darahnya normal. Oke, masih ingat tadi saya bilang ada kita punya survival mechanism. Ya, jadi kalau kita cek gula darah secara gula darah acak ya atau gula darah puasa itu fluktuatif. Kita bisa mengakalinya kalau kita mau. Itu sebabnya saya tidak menyarankan pasien untuk cek gula darah puasa saja untuk menentukan kondisi kesehatannya. Tapi saya lebih menyarankan untuk cek yang namanya HbA1c atau HbA1c. Ya, itu lebih relevan, lebih baik untuk mendiagnosa kondisi metabolik kita yang terkait gula darah. Nah, kalau kelebihan pun di awal itu nggak langsung bermasalah memang. Ini karena apa? Karena akumulatif. Karena orang yang punya masalah metabolik itu tidak terjadi semalam, tidak terjadi seminggu, tapi terjadinya bertahun-tahun. Ya, nah awal kelebihan kalian akan mengalami yang namanya fatty liver. Ya, sering dengar kan perlemakan di hati, fatty liver. Kemudian visceral fat atau lemak visceral. Jadi orang-orang yang gula darahnya normal, tapi mereka sudah punya visceral fat tinggi, sudah punya masalah fatty liver, ini tanda-tanda di awal. Terus kalau kelebihan lagi gimana dok? Kalau kelebihan lagi ya ini akan muncul masalah-masalah metabolik. Masalah metabolik itu apa sih? Tekanan darah tinggi, obesitas, hiperkolesterolemia, asam urat, diabetes, stroke, dan lain-lain. Ya, sering dengar nama-nama penyakit-penyakit ini? Ya, tentunya mungkin ada di sekitar kita. Dan saya tidak berharap ada di Sobat Sehat. Ya, jadi solusinya sekarang gimana? Ini yang penting nih, ya kan? Solusinya terus gimana dok? Nah, dengan kondisi yang sekarang pola makan kita yang serba instan, kita kalau minum di luar itu kita nggak bisa ngukur gulanya seperti apa. Gini solusinya, oke, listen ya, disimak baik-baik. Yang pertama, jangan kurangi. Banyak orang yang berpikir, ya udah saya kurangi dulu deh, saya kurangin gula. No, it doesn't work. It doesn't work, trust me. Ya, karena apa? Karena otak kita, jadi gula itu memberikan efek di otak kita sama dengan ketika kita mendapatkan ya senyawa-senyawa seperti narkotika, ya, kemudian seperti rokok, di mana yang dipicu adalah dopamin. Salah satu neurotransmitter yang kuat sekali dalam otak kita. Dan ini sifatnya adalah adiktif. Sifatnya adalah menagih. Gitu. Nah jadi jangan memberikan kita kalau kita tes sedikit-sedikit otak kita akan semakin terangsang untuk mengeluarkan dopamin ini semakin nagih. Gitu. Jadi solusinya gimana? Stop gula tambahan. Ya jadi jangan tambahin lagi gula karena kita kan semua masih makan karbohidrat kan, dan menghindari karbohidrat terutama di Indonesia ini sangat sulit sekali
Ya, jadi saran saya adalah stop gula tambahan, gula apapun. Ya, yang kedua adalah perbaiki komposisi piring makan kalian. Nah, jadi selama ini kalau yang disarankan adalah 45% sampai 65% karbohidrat, di sini mungkin tetap di sini ada karbohidratnya, tapi saya akan pilih, bisa kalian lihat di sini, 50% dari piring kita adalah sayuran. Kemudian 30% adalah protein, tentunya protein yang baik ya, dan 20%-nya baru karbohidrat. Nah, ini yang lebih saya sarankan untuk supaya kalian punya kesehatan yang baik. Ya, terkait dengan masalah metabolik yang tadi itu. Nah, jadi buat kalian yang masih berpikir, nggak apa-apa kok konsumsi gula, asal nggak berlebihan. Well, kalian tahu nggak berlebihan itu berapa? Ya, kalian apakah benar-benar dalam arti tahu pola makan kalian? Apakah kalian menghitung, ya, atau kalian hanya mengira-ngira? Oh, yang penting nggak konsumsi yang manis-manis saja. Lalu tiba-tiba cek gula darahnya juga bermasalah. Ya, jadi semoga di sini bisa dipahami oleh Sobat Sehat, dan buat Sobat Sehat yang mungkin menginginkan pembahasan yang bersifat podcast, ya bisa cek di channel 3H Hidup Happy Healthy, dan saya juga sudah pernah bahas ini mengenai karbohidrat lebih detailnya, ya sudah saya buat videonya di sini juga. Sobat Sehat bisa cek di sini adalah lebih detail mengenai karbohidrat, karena di sini yang saya bahas adalah seputar gula. Semoga video ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy.